Film ini mengisahkan tentang seorang yang bernama Junso. Ia merupakan salah satu murid yang disegani di sekolahnya karena ia jago berkelahi dan bela diri. Tiba-tiba secara tidak sengaja ia harus merawat seorang anak yang ditemukannya di supermarket. Junso yang tidak ada bakat sama sekali untuk mengasuh anak, dengan terpaksa ia harus mengasuh anak tersebut. Sejak mengasuh anak itu, kehidupan Junso menjadi berubah. Bagaimana kisahnya? Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film dimulai ketika teman Junso yang bernama Jisuk dan Jungsong sedang berkelahi dengan anak geng lain. Awalnya Jisuk dan Jungsong itu kalah berkelahi dengan geng lain, tapi tiba-tiba gak lama kemudian Jungso pun datang dan menyusul dengan menggunakan sepeda motornya. Awalnya geng itu meremehkan Junso yang datang sendirian, tapi dengan keahlian bela dirinya, Junso dapat melawan semua orang di geng itu dengan sangat mudah. Berkat bantuan Junso, akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan musuh-musuh mereka. Namun perkelahian ini terdengar sampai ke telinga ayahnya Junso yang merupakan seorang pelatih bela diri. Ia juga mendapatkan kemampuan bela diri tersebut dari ayahnya. Karena semakin lama semakin Junso bandel dan banyak tingkahnya, akhirnya ayahnya pun memberi pelajaran pada anak tersebut. Keesokan harinya, terlihat seorang wanita muda aneh dengan menggunakan kostum ayam datang ke depan sebuah sekolah. Gak lama kemudian, Junso yang sudah terlambat pun hampir menabrak wanita yang bernama Kim Yul. Bukannya menghindar, ia malah berhenti di depan Junso. Di saat yang sama, Kim Yul juga sangat kagum dengan ketampanan Junso. Sementara Junso sama sekali tidak tertarik dengan wanita tersebut. Tanpa berlama-lama, Junso pun menitipkan motornya pada penjual di depan sekolah. Kemudian ia melompati pagar agar bisa tetap masuk ke dalam kelas. Wanita itu pun terkagum melihat Junso melompat. Sesampainya di sekolah, guru mereka yang bernama Miss Cho pun datang menghukum Junso dan Junsong. Belum ada seminggu yang lalu mereka mendapatkan hukuman, kini mereka membuat keributan lagi. Mereka memang termasuk murid yang bandel di sekolah. Dan gak sampai di situ aja, orang tua mereka juga akhirnya dipanggil ke sekolah untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Di hari yang sama, kelas Junso pun kedatangan murid baru yang tidak lain adalah Kim Yul, yang bertemu Junso di depan sekolah. Ia adalah mantan salah satu murid di sekolah terbaik di Korea Selatan. Namun entah kenapa sebabnya anak tersebut memutuskan untuk berhenti dan pindah ke sekolah itu. Tanpa berlama-lama, Kim Yul pun segera duduk di samping Junso, padahal Junso sudah memintanya untuk pindah, namun Kim Yul tidak menghiraukannya sama sekali. Saat jam istirahat, Junso dan Junsong pun membicarakan temannya Jisuk yang tidak datang pada hari itu sambil membakar rokok. Namun gak lama kemudian Kim Yul datang mendekati mereka dan menghentikan keduanya. Ia mengatakan kalau rokok bukanlah sesuatu yang sehat untuk dikonsumsi. Sebelum meninggalkan mereka, Kim Yul juga dengan sengaja menghajar Junsong sebagai pelajaran. Pada malam harinya, keduanya pun segera menemui Jisuk yang ternyata bekerja paruh waktu untuk membiayai ibunya yang sedang sakit. Kemudian saat kembali ke rumah, Junso pun menemukan rumah tersebut kosong. Ia menyalakan TV dan melihat rekaman kedua orang tuanya yang sudah pergi dari sana. Mereka sengaja meninggalkan Junso sendirian sebagai pelajaran atas apa yang ia lakukan. Mereka akan kembali ke sana jika Junso sudah berhasil memperbaiki dirinya. Mereka juga membekukan kartu kredit Junso dan hanya meninggalkan uang sebesar $100 aja. Kemudian meminta Junso untuk berhemat. Bukannya berhemat, Junso malah berniat membeli soju. Saat sedang asik berbelanja, ia menemukan seorang bayi yang ditinggalkan orang tuanya. Junso pun segera membawa anak tersebut ke pusat informasi. Namun mereka tak kunjung menemukan kedua orang tua bayi itu. Bahkan dalam surat yang ditinggalkan, bayi tersebut dikatakan Junso
bahwa ialah orang tuanya. 너네 한준수. 그럼 형이 우리 아빠. Hal ini membuat Junso tidak punya pilihan lain kecuali membawa bayi itu pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Junso mengundang teman-temannya, namun mereka malah mengatakan kalau bayi itu sangat mirip dengan Junso. Muncul sebagai tamu tak diundang, Kim Yul pun juga datang dan membuat Junso semakin sakit kepala. Namun kehadiran Kim Yul di sana cukup membantu mereka untuk mengurus bayi tersebut. 야, 너 왜 아직도 여기 있는 거야? 네 짝꿍이잖아. Keesokan harinya, Junso pun segera menemui mantan-mantannya yang terlihat lebih tua dibandingkan dirinya. Ia bertanya, apakah salah satu di antara mereka merupakan ibu dari bayi tersebut? Mendengar hal ini, para mantannya itu memarahi dan menamparnya. Ya iyalah, tiba-tiba dia ngomong kayak gitu, jelas mereka kesal. Pada malam harinya, Junso berencana memberi makan bayi yang mereka beri nama Wuram tersebut. Namun Wuram sama sekali tidak mau minum susu dan menendang ke sana kemari. Hal ini membuat Junso semakin kebingungan dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Gak punya pilihan lain, Junso pun akhirnya memanggil Kim Yul untuk membantunya. Sesampainya di sana, Kim Yul mengatakan kalau saat bayi tidak bisa diam, hal yang pertama harus dilakukan adalah memeriksa popoknya. Sementara di tempat lain, terlihat ibu dan ayah Junso ternyata menginap di sauna dekat rumah mereka. Alasan mereka melakukan hal tersebut adalah agar tetap bisa mengawasi Junso, dan jika mereka ke tempat lain, Junso pasti sudah tahu keberadaan mereka. Malam itu bayi tersebut sama sekali tidak bisa diam sehingga Junso berniat membuangnya ke tempat sampah. Akan tetapi saat melakukan hal tersebut, Junso malah ketahuan pemilik toko di depannya. 아저씨, 이거 버리는 거 아니에요. 이거 애기예요, 애기. Setelah itu Junso pun mencoba membuangnya ke panti asuhan. Namun tanpa diduga, ia malah bertemu dengan seorang pria tua yang melakukan hal yang sama. Mereka mempunyai nasib yang sama dan mencoba membuang bayi tersebut. Junso terlihat terlalu muda untuk menjadi seorang ayah, dan pria itu terlalu tua, sehingga tidak ada yang percaya jika itu adalah anak mereka. Keesokan harinya, Miss Chu pun datang menelpon Junso sambil marah-marah dan memintanya untuk datang ke sekolah. Namun Junso mengatakan kalau ia benar-benar tidak bisa datang di hari tersebut. Miss Chu pun mengancam akan mengeluarkannya jika Junso tidak segera datang. Gak punya pilihan lain, akhirnya Junso pun segera membawa bayi itu ke sekolahnya. 네 애기라 이거지? Sesampainya di sekolah, semua orang membantu Junso untuk merawat Wuram yang tidak mau diam, kecuali salah satu siswi ambis yang keberatan dengan suara tangisan Wuram. Melihat hal ini, Junso pun kesal dan memberikan kotoran bayi itu padanya. Junso yang membawa bayi ke sekolah pun menjadi perbincangan guru dan berencana untuk mengeluarkan Junso karena mereka menganggap Junso telah mempermalukan sekolah mereka. Akan tetapi Miss Cho yang mendengar hal ini mencoba untuk membela Junso. Gak lama kemudian Kim Yul pun muncul di kantor guru dan mengatakan kalau tidak ada aturan khusus yang melarang siswa untuk membawa bayi ke sekolah, yang artinya Junso tidak melakukan kesalahan sama sekali. Pada malam harinya Junso pun menemui Jisuk yang berada di rumah sakit. Mengetahui Jisuk yang sedang butuh uang, ia pun memberikan sejumlah uang kepada Jisuk. Uang itu merupakan hasil penjualan motornya. Hal ini dibuktikan dengan Junso yang pulang menggunakan kereta api. Saat turun dari kereta api tersebut, ia melupakan Wuram sehingga Wuram tertinggal di sana. Ini menjadi kesempatan besar bagi Junso untuk lepas dari bayi tersebut. Namun pada saat sampai di rumah dan melihat barang-barang Wuram, pikirannya tiba-tiba berubah dan meminta bantuan polisi untuk mencari Wuram. 싸지르기 누가 싸질러요? Sesampainya di rumah, Kim Yul pun kembali membantu Junso untuk mengurus Wuram. Melihat Wuram yang tidak berhenti nangis, Kim Yul pun mengatakan kalau bayi itu butuh ASI. Keesokan harinya, Junso pun segera pergi ke kantor catatan sipil untuk mencari data ibu yang baru saja melahirkan. Kemudian mendatanginya satu persatu untuk meminta ASI para ibu tersebut. Ia mencoba bersusah payah agar mereka kasihan pada Junso dan memberikan ASI mereka. 많이 드세요. 근데 이게 그렇게 맛있냐?
Karena uangnya juga sudah habis, Junso pun akhirnya bekerja paruh waktu untuk menghidupi dirinya dan Woo-ram. Ia bekerja di sebuah restoran yang membuat para pelanggan iba kepadanya dan memberikan uang tip yang cukup banyak. Setelah selesai mengantarkan makanan, Junso juga harus membagikan brosur ke luar yang membuatnya tidak mungkin membawa Woo-ram karena suasananya yang sangat dingin. Akhirnya Junso pun meninggalkan Woo-ram bersama beberapa wanita di sana. Awalnya Junso merasa aman untuk meninggalkan Woo-ram bersama mereka. Namun saat ia kembali, para wanita itu telah meninggalkan Woo-ram sendirian yang membuat Junso kecewa dan berjanji tidak akan meninggalkannya lagi. Keesokan harinya saat kembali ke sekolah, Junso mendapatkan keputusan sepihak dari sekolah. Ternyata pihak sekolah memutuskan untuk men-skors Junso karena dianggap mempermalukan sekolah. Sejak merawat Woo-ram, ternyata membuat Junso sedikit tertekan karena ada banyak orang yang tidak bisa menerima keberadaan mereka. Ia pun minum soju sampai mabuk di sebuah kafe. Di sana ia mengatakan kekesalannya pada semua orang yang menganggap seorang anak 18 tahun tidak seharusnya menjadi seorang ayah dan mempunyai bayi. Saat kembali ke rumah, ia pun melihat Kim Yul yang sudah menunggu di depan rumah sedari tadi. Karena tidak ingin menyusahkan Kim Yul lagi, ia memutuskan untuk pergi dari sana. Namun ia malah dikejutkan dengan kedatangan ayah Kim Yul, yang ayah Kim Yul pun akhirnya mengajak untuk minum di sekitar sana. Ayah Kim Yul sangat berterima kasih kepada Junso karena berhasil membuat putrinya kembali ke sekolah. Ia juga menceritakan bagaimana kisah tentang putrinya tersebut. Kim Yul dilahirkan sebagai anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa. Ia menguasai sesuatu di atas orang lain, bahkan membuat gurunya tidak bisa menjawab pertanyaannya dan takut untuk bertemu Kim Yul. Kecerdasan Kim Yul ini menjadi petaka bagi orang lain dan membuat banyak orang kesusahan. Hingga suatu hari Kim Yul pun diminta untuk mengundurkan diri secara sukarela dari sekolah. Namun setelah beberapa lama kemudian Kim Yul mengejutkan orang tuanya yang tiba-tiba ia ingin kembali bersekolah. Ayahnya merasa Junso lah penyebab utama Kim Yul ingin kembali ke sekolah tersebut. Beralih ke adegan selanjutnya, di sauna, orang tuanya Kim Yul bertemu dengan orang tua Junso. Ayahnya Junso merupakan senior ayahnya Kim Yul. Secara tidak langsung, mereka adalah orang yang mempunyai hubungan. Saat sedang asik bicara, orang tua Kim Yul menyinggung putri mereka yang terlambat datang. Ibunya pun mengatakan bisa saja saat itu Kim Yul sedang mengurus Woo-ram. Mendengar nama Woo-ram, keduanya pun bertanya siapa nama yang mereka sebutkan. Awalnya ayahnya Junso mengira kalau mereka punya anak lain. Namun ayahnya Kim Yul menjelaskan kalau Kim Yul mempunyai seorang teman SMA yang sudah punya anak. Mendengar hal tersebut, ayahnya Junso pun langsung marah dan mengutuk anak tersebut. Padahal mereka tidak tahu kalau yang dibicarakan adalah anak mereka sendiri. Keesokan harinya Kim Yul pun keluar dari rumah Junso sambil menggendong Woo-ram. Gak lama kemudian seorang wanita asing datang ke rumah tersebut. Ia bertanya siapa bayi itu dan Kim Yul menjawab bayi itu adalah milik yang punya rumah ini. Mendengar hal ini, wanita itu pun langsung marah dan mencari si pemilik rumah. Gak lama kemudian, Junso pun akhirnya keluar menyusul mereka. Saat Kim Yul ke sekolah untuk ujian, Junso akan pergi bekerja. Sebelum berpisah, Junso sempat mengelus kepala Kim Yul yang membuat Kim Yul terbawa perasaan dengan sikapnya Junso. Ternyata saat itu Junso tidak benar-benar pergi bekerja, namun ia sedang mencari pekerjaan. Tapi dari banyaknya tempat yang ia datangi, tidak seorang pun menerima Junso karena ia membawa seorang bayi. Setelah sepanjang hari mencari pekerjaan, Junso pun memutuskan untuk membeli makanan. Namun karena uangnya tersisa hanya beberapa sen saja, ia pun memutuskan untuk membeli susu. Setelah meminum susu kotak tersebut, ia akan membagikannya pada Woo-ram. Namun sialnya susu tersebut malah jatuh dan tumpah. Di sampingnya ada seorang pria yang sedang mabuk dan patah hati. Saat pria itu sedang terbaring, Junso pun mencoba untuk mengambil dompet pria tersebut.
Namun pria itu menyadari hal tersebut dan segera mengejar Junso. Junso yang mencoba kabur malah masuk ke dalam mobil polisi. Ya, akhirnya polisi itu menangkapnya. Gak lama kemudian, Miss Cho pun datang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Junso. Sesampainya di sana, polisi-polisi itu salah mengira Junso adalah ibu dari bayi tersebut. 야, 엄마래요? 아, 모유를 먹여요, 모유를요. 알을 생각해서도요. Yang membuat Miss Cho semakin gila. Setelah keluar dari kantor polisi, Miss Cho tidak henti-hentinya memaki Junso karena telah menguji kesabarannya. Namun Junso berjanji akan segera minta maaf dan memperbaiki semuanya. Sebelum pergi, Miss Cho yang kasihan pada Junso pun memberikan sejumlah uang untuk merawat Woo-ram. Sesampainya di rumah, ternyata kedua orang Junso telah kembali. Melihat seorang bayi di punggungnya, Junso pun mengatakan kalau anak itu adalah anak Junso sendiri dengan seorang wanita yang ia kencani. Dengan merasa bersalah, Junso pun akhirnya menangis di pelukan ayahnya. 아빠가 질질 짜면 쓰나? Keesokan harinya, Junso pun meninggalkan Woo-ram dengan ibunya. Padahal pada saat itu ibunya sedang tidak sehat. Sesampainya di sekolah, ayahnya Junso memohon agar anaknya diterima kembali. Namun kepala sekolah menegaskan kalau mereka tidak bisa menerima murid yang sudah mempunyai bayi. Gak lama kemudian, Kim Yo pun kembali muncul dan mengatakan kalau sekolah tersebut tidak ada aturan khusus yang melarang siswa membawa bayi. Mendengar hal ini, ayahnya Junso pun langsung marah karena kepala sekolah tersebut men-skors putranya padahal tidak melakukan kesalahan apapun. Di saat yang sama, tiba-tiba mereka mendapatkan telepon dari ibunya Junso yang mengatakan kalau Woo-ram masuk rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Junso tanpa diduga membentak ibunya karena tidak bisa mengurus Woo-ram dengan baik. Mendengar hal ini, ayahnya pun langsung marah dan menampar Junso. Gak lama kemudian, Junso pun kembali ke rumah dan melihat catatan ibunya. Di sana ia melihat bagaimana khawatirnya sang ibu ketika ia menderita radang paru-paru waktu dulu. 하느님, 제발 우리 준수에게 힘을 주세요. 제발. Setelah itu, Junso pun akhirnya kembali ke rumah sakit dan menemui ibunya yang sedang menjaga Woo-ram. Ia sangat menyesal terhadap perbuatannya tadi. Namun sang ibu sangat paham dengan apa yang dirasakan Junso. Setiap orang tua pasti merasa khawatir jika sesuatu yang buruk terjadi pada anak mereka. Pada malam harinya, Junso pun menemui Jisuk. Saat itu Jisuk minta maaf atas apa yang ia lakukan pada Junso. Ternyata Woo-ram merupakan anak dari Jisuk. Pada saat itu pacarnya menitipkan Woo-ram pada Jisuk karena tidak sanggup merawatnya sendirian dan akan pergi ke Amerika. Jisuk yang juga tidak sanggup merawat Woo-ram akhirnya merencanakan seperti apa yang terjadi di supermarket. Mendengar penjelasan ini, Junso pun menghajar Jisuk dan bertanya mengapa ia tega melakukan hal tersebut. Ternyata hal yang membuat Jisuk tega membuang Woo-ram karena ia tidak punya cukup uang untuk merawat bayi tersebut. Gak lama kemudian, Junso pun kembali ke rumah dan meminta untuk segera mengembalikan Woo-ram ke orang tua aslinya. Keesokan harinya saat ia terbangun, ia seperti mendengar Woo-ram yang menangis padahal Woo-ram sudah tidak ada di sana. Semenjak saat itu, setiap harinya Junso selalu murung. Ia tidak berselera untuk melakukan apapun. Sehingga suatu hari saat di sekolah, Kim Yo dan Chun Song mendatanginya untuk membahas Woo-ram. Namun Junso sama sekali tidak ingin membahas hal tersebut. Akhirnya Junso pun mengatakan kalau Woo-ram akan diadopsi dan dibawa ke luar negeri. Sementara Junso hanya bisa diam aja. Di tempat yang berbeda, Jisuk juga merasa sangat sedih karena harus melepaskan Woo-ram. Padahal ia sangat ingin melihat Woo-ram tumbuh. Keesokan harinya, Jisuk dan yang lainnya akhirnya memberikan Woo-ram kepada orang tua angkatnya. Namun melihat Woo-ram yang sama sekali tidak nyaman bersama mereka dan terus menangis panjang hari, di tempat lain Junso yang telah berubah pikiran akhirnya mencoba mengejar mereka ke bandara. Ia menerobos jalanan menggunakan sepeda motornya tanpa peduli apa yang ada di depannya. Sesampainya di bandara, Junso pun terlambat karena orang tua angkat Woo-ram sudah pergi dari sana.
Akan tetapi Junso tidak berhenti sampai di situ aja. Ia mencoba melewati pembatas dan mengejar Woo-rem. Namun sayangnya ia dihadang oleh para petugas bandara tersebut. Sementara Woo-rem yang menangis terlihat memanggil nama Junso dan ingin tinggal bersama Junso. Junso pun menangis dan memohon agar bayinya dikembalikan kepada dirinya. Namun, singkat cerita, akhirnya Junso berhasil mendapatkan Woo-rem kembali dan Jisuk sangat berhutang budi padanya. Gak lama kemudian, Jisuk dan Chunsong pun meninggalkan mereka bertiga. Dan film ini ditutup dengan menampilkan Kim Yul yang memberikan kecupan manis pada Junso. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih.